埋你所有靚。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Opik di channel Refocus. Gimana kabarnya cuy? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini gue akan membahas film tentang pergangsteran, mafia, dan penjara yang pastinya akan memancing adrenalin kalian. Jadi film ini mengisahkan tentang sebuah penjara mengerikan yang dihuni oleh komplotan napi berbahaya seperti gangster, mafia, geng triad, pokoknya ada semua cuy di sana. Meski begitu, penjara ini sangatlah tentram karena para napi berbahaya ini telah bersatu dan menamai mereka sebagai saudara pelarian. Hingga suatu ketika datanglah tahanan baru yang merupakan bos mafia paling berbahaya di kota. Dan kemunculannya itu telah membuat keseimbangan penjara hancur karena dia yang ingin merebut semua kekuasaan di sana. Tentu saja para bos gangster ini tidak akan mudah digeser olehnya, sehingga mereka pun bersatu lagi untuk mengalahkannya. Akankah mereka berhasil mengalahkannya atau justru mereka sendiri yang kalah? Dan sebelum itu, bagi kalian yang belum menonton episode satunya, mending nonton dulu cuy biar paham. Oke, seperti biasa sebelum let's kuy, siapkan dulu udut kopinya. Dan inilah The God Brothers kedua. Di episode pertama kemarin, akhirnya Bos Lam berhasil kabur dari penjara untuk datang ke pernikahan anaknya. Lalu Chan juga berhasil mendonorkan ginjal untuk ibunya. Dan akhirnya ibunya pun kembali sehat lagi. Sedangkan Mark sendiri akhirnya berhasil melakukan balas dendam dengan menjebloskan sahabatnya sendiri ke penjara. Tentu saja dia pun langsung membuli dan menyiksanya untuk memberikan penderitaan yang sama. Tidak hanya itu, Mark juga telah menjadi salah satu penguasa di penjara mengerikan ini. Akibat kejadian kemarin membuat semua napi menjadi kagum dengan keberanian mereka. Maka semua napi menjuluki mereka sebagai saudara pelarian. Sedangkan Mark sendiri yang awalnya cupu kini telah diangkat menjadi penguasa penjara di bawah naungan Bos Lam. Karena dialah otak yang membuat rencana pelarian ini berhasil. Terlihat Mark yang sedang menyuruh anak buahnya untuk merenovasi ruangan yang akan dijadikan taman bermain. Sedangkan Bos Lam sendiri memutuskan tidak akan baku hantam lagi dan ingin hidup damai menjalani masa tahanannya. Dan sekarang untungnya keadaan penjara telah kembali kondusif dan bahkan si Codet juga telah resmi menjadi sekutunya mereka. Setelah itu para napi pun dihebohkan dengan masuknya tahanan baru bernama Hujun. Dia adalah CEO dari perusahaan kredit terbesar di kota itu. Namun ia telah terlibat bekerja sama dengan geng triad dan mafia yang membuatnya harus dihukum 3 bulan sebelum pengadilan memutuskan masa hukumannya. Saat di lapangan basket, kepala sipir Tang datang untuk menemui Chan. Rupanya kepala sipir Tang masih menjabat di sana karena telah gagal naik jabatan akibat insiden kemarin. Dan tujuan ia menemui Chan untuk menyuruhnya menjadi pembimbing Hojun sekaligus pengawalnya. Tentu saja Chan pun ketar-ketir karena harus berurusan dengan seorang raja mafia yang ditakuti itu. Singkat cerita, Hojun pun dimasukkan ke dalam sel gengnya Lam. Lalu Chan pun menasihati Hojun untuk tidak membuat masalah dengan geng manapun. Namun Hojun mengabaikannya dan tidak mendengar perkataannya Chan. Lebih parahnya lagi, Hojun ini tidak mau menyapa Bos Lam yang merupakan pemimpin di sel itu. Namun Bos Lam yang baik hati dan tidak sombong tidak mempermasalahkannya. Dan justru ia lebih dulu mengajak Hojun untuk berjabat tangan dengannya. Dan sama dengan sebelumnya, Hojun malah mengabaikannya lagi yang membuat seluruh anak buahnya Bos Lam marah dan ingin menghajarnya. Tapi Bos Lam menenangkan mereka karena dia tidak ingin ada keributan. Dengan baik-baik Bos Lam pun menyuruh Hojun untuk mengikuti aturan di sel itu. Mendengar hal itu, sontak saja Hojun pun menolaknya karena ia yang tidak mau diatur oleh siapapun. Tidak hanya itu, ia juga berniat akan memonopoli kekuasaan di sana dan mengancam Bos Lam untuk berpikir dalam 2 hari untuk menyerahkan semua kekuasaannya. Kalau tidak mau keluarga Bos Lam mati di tangannya.
Mendengar hal itu, Bos Lam pun hanya terdiam saja karena dia yang lebih mementingkan keselamatan keluarganya. 跟規矩同埋定規矩。好，我考慮下。我就係唔會跟人規矩嗰種人。你有48小時考慮。 Di waktu makan, geng codet yang bertugas sebagai juru masak malah memberikan Ho Jun sebuah tikus di piringnya. Tentu saja Ho Jun pun marah dan alhasil keributan pun terjadi. 我阿大幫你加餸。你玩嘢啊，小生！喂！ Setelah itu Ho Jun pun diseret masuk ke dalam sel codet untuk disiksa. Menyadari hal itu, Ho Jun pun berusaha melawan dan terjadilah baku hantam solo versus squad di sana. Dan siapa duga Ho Jun pun mampu mengalahkan mereka walaupun sendirian. Melihat hal itu, codet pun merasa kagum dengan kemampuannya Ho Jun, sehingga inilah yang dilakukan codet untuk mengalahkannya. Ketika di toilet, Ho Jun tidak sengaja bertemu dengan Bos Lam. Di sana Bos Lam pun memperingatkan Ho Jun untuk tidak membuat masalah dengan gengnya codet. Namun Ho Jun tidak memperdulikan hal itu. Dan ia malah mengingatkan Bos Lam untuk menyerahkan kekuasaannya jika ingin keluarganya selamat. Tidak lama kemudian Bos Lam pun mendapatkan kunjungan dari istrinya yang mengabarkan kalau anaknya sedang hamil. Mendengar hal itu, Bos Lam pun sangat bahagia sekali karena sebentar lagi ia akan mempunyai cucu. Di sisi lain ternyata Bos Codet mendapatkan kunjungan juga dari anak buahnya yang sudah babak belur. Lalu anak buahnya pun memberitahu bahwa geng mereka telah diserang oleh geng yang tidak dikenal, yang tidak lain adalah gengnya Ho Jun yang ingin balas dendam kepada si Codet karena telah mengeroyoknya tadi. Bersama dengan itu, Pak Sipir sedang memberikan penawaran spesial kepada Ho Jun untuk membayarnya, dan ia akan memberikan fasilitas mewah serta keamanan jika Ho Jun mau membayarnya. Namun Ho Jun malah menolaknya. 呢度事無大小咧，都係關我事嘅。所以唔需要特別安排，我唔需要特別照顧。 Tapi entah kenapa meski penawaran sudah ditolak, Pak Sipir tetap menyuruh anak buahnya untuk menjaga Ho Jun agar tidak diganggu para napi lain. Tidak hanya itu, Pak Sipir juga menyuruh Bos Lam dan Codet untuk tidak mengusik Ho Jun. Mendengar hal itu, Bos Lam pun terdiam saja dalam arti dia menyetujuinya. Namun berbeda dengan si Codet yang menolaknya secara mentah-mentah karena dia yang menganggap Ho Jun telah menyerang gengnya yang berada di luar. Akibat hal itu, Codet pun mengumpulkan pasukannya dan berencana akan membunuh Ho Jun yang berada di perpustakaan. Namun sialnya rencana mereka telah diketahui oleh para petugas, sehingga yang tersisa hanya 3 anak buahnya saja. Mengetahui hal itu, Codet pun tidak memperdulikannya dan ia pun langsung masuk ke perpus untuk membunuh Ho Jun. Secara perlahan, Codet pun menghampirinya dan inilah yang terjadi. Dan yang tadi sangka-sangkanya para anak buahnya telah berkhianat dengan berpihak kepada Ho Jun. Lalu Ho Jun pun mengambil silet itu dan membeset ke wajah si Codet. Codet yang tidak terima berusaha melakukan perlawanan, akan tetapi dia tumbang karena kalah jumlah. Tidak lama kemudian datanglah Bos Lam beserta anak buahnya untuk menghentikan keributan itu. Di sana Bos Lam pun meminta Ho Jun untuk menyerahkan Chan dan Codet kepadanya. Namun Ho Jun hanya menyerahkan Chan saja, karena dia yang akan menyiksa si Codet dulu. Setelah itu Ho Jun pun mengingatkan kembali kepada Bos Lam mengenai ancamannya. Dan waktu berpikir Bos Lam hanya sebentar lagi sebelum dirinya merebut paksa kekuasaan itu. Tidak hanya itu, Ho Jun juga memberitahu bahwa dia bisa melakukan apapun menggunakan uangnya. 搭埋刀疤走，唔得喎，個面不嬲唔使人俾，自己攞翻嚟。滾到我面，剩翻8個鐘頭。 Dan akibat kejadian itu membuat Ho Jun telah resmi menjadi salah satu penguasa di sana hanya dalam waktu sebentar saja. Terlihat di sana para anak buah Codet yang mengantri untuk memberikan jatah makanan kepada bosnya yang baru, yaitu Ho Jin. Tidak lama kemudian Ho Jin pun mendapatkan kunjungan dari orang kepercayaannya yang memberitahukan kalau salah satu pekerjanya telah membunuh seseorang, yang membuat masa hukuman Ho Jin akan dinaikkan atas kasus penyerangan dan pembunuhan. Tidak hanya itu, ia juga memberitahu kalau di persidangan nanti akan ada 3 saksi yang akan melawannya.
Mendengar hal itu, sontak saja Hojin pun menjadi kepikiran untuk mencari cara agar bisa lolos dari masa hukumannya itu. Sehingga ia pun mempunyai ide untuk kabur dari penjara agar bisa menemui si para saksi ini untuk mengancamnya. Lalu Hojin pun memanggil Bos Lam dan Chan untuk membantunya kabur dari sana. Sebagai imbalannya, dia akan memberi mereka penawaran 5 juta dolar jika berhasil mengeluarkannya. Mendengar hal itu, Bos Lam pun tidak menyanggupinya, mengingat keamanan di penjara ini yang sangat ketat sekali. Namun Hojin memaksa dan mengancam Bos Lam akan mencelakakan anak dan istrinya Bos Lam kalau tetap kekeh menolaknya. Mendengar hal itu, tentu saja Bos Lam pun hanya terdiam tanpa memberikan jawaban apapun. Dan ternyata ancaman itu tidak main-main karena Hojin yang langsung menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan mobil istrinya Bos Lam sebagai bentuk peringatan. Bersamaan dengan itu, Bos Lam yang sedang makan tidak sengaja melihat TV yang sedang menayangkan penyerangan istrinya. Melihat hal itu, sontak saja ia pun marah dan langsung menghajar Hojin. Lalu Hojin pun menegaskan kalau kejadian ini hanyalah gertakan kecil untuk Bos Lam yang tetap menolaknya. Mendengar hal itu, Bos Lam pun menghentikan penyerangannya itu karena takut istrinya dan anaknya dicelakai lagi. Setelah itu, Bos Lam pun menemui Pak Sipir untuk meminta izin menelpon istrinya. Namun sialnya Pak Sipir menolak hal itu dengan alasan yang tidak masuk akal. Malam harinya para napi dikagetkan dengan ada razia dadakan yang dilakukan para petugas. Di saat itu juga Hojin pun secara diam-diam melemparkan sebuah narkoboy ke bawahnya. Hal itu dilakukan untuk mengkambing hitamkan Chan sebagai bentuk peringatan karena telah menolak tawarannya. Dan anehnya, Pak Sipir seolah sudah mengetahui hal itu sehingga ia pun meminta Chan untuk berdiri karena dia yang akan mengeceknya. Dan benar saja Pak Sipir pun menemukan sebuah barang haram di bawah sepatunya Chan. Melihat hal itu, Chan pun membantah dan meyakinkan petugas kalau barang haram itu bukanlah miliknya. Bersamaan dengan itu, Hojin pun memberikan sebuah kode kepada anak buahnya untuk mengaku. Sehingga Chan pun akhirnya selamat. Setelah petugas pergi, Hojin pun memberitahu kalau kejadian tadi adalah ulahnya dan itu hanyalah gertakan kecil agar Chan mau membantunya untuk kabur dari penjara. Karena tidak ada pilihan lain, Chan pun terpaksa menyetujuinya. Di sisi lain, Mark sedang pergi ke ruang UKS untuk mencari sesuatu. Terlihat di sana juga ada si Codet yang sedang dirawat akibat pengeroyokan kemarin. Lalu Mark pun melihat ke area sekitar hingga ia pun tidak sengaja menemukan sebuah stop kontak listrik. Sehingga ia pun mendapatkan sebuah ide baru. Ide apaan itu, cuy? Yang rupanya Mark dan Chan sedang memikirkan cara untuk membantu Hojin untuk kabur dari penjara. Tentu saja hal itu membuat Bos Lam marah karena merasa dikhianati. Namun Chan menjelaskan semuanya kalau mereka terpaksa melakukan hal itu demi keselamatan istri dan anaknya Bos Lam. Mendengar hal itu, Bos Lam pun memakluminya. Sampai akhirnya ia pun memutuskan untuk bergabung dalam misi mereka. Lalu Mark yang sangat pintar menjelaskan rancangannya. Kalau mereka harus mematikan sebuah stop kontak di ruangan UKS. Namun karena rumah sakit itu yang memiliki listrik cadangan, maka mereka harus menyabotase kabel itu yang ada di bawah tanah. Aksi kabur dari penjara pun dimulai. Mereka pun memulai menggali lubang dengan alat seadanya untuk memotong daya listrik cadangan di penjara ini. Di sana Mark pun menyuruh Chan untuk membantu misinya di luar penjara, mengingat Chan akan bebas penjara pada esok hari. Mendengar hal itu, Chan pun menyetujuinya. Saat mereka tengah sibuk menggali, Mark pun membuat sebuah alat konslet listrik untuk menyempurnakan misinya, yang nantinya alat ini akan diselundupkan ke ruang UKS melalui sebuah buku. Namun sialnya kabel daya itu tidaklah berhasil ditemukan, sehingga Hojin pun marah dan menyuruh mereka untuk mencari cara lain. Tidak lama kemudian terdengar suara petugas yang akan ke sana. Dengan cepat mereka pun menutupi galian itu menggunakan terpal. Karena rencana pertama gagal, Mark pun akan menjalankan rencana keduanya, yaitu dengan sengaja meminum racun agar bisa dibawa ke rumah sakit. Meski awalnya rencana itu ditolak, tapi karena tidak ada pilihan lain, mereka pun terpaksa menyetujuinya. Dan agar tidak dicurigai, Mark pun berencana untuk meminum racun itu bersama dokter UKS. Seolah mereka keracunan agar pihak penjara mau mengantar mereka ke rumah sakit.
Lalu ia pun teringat bahwa setiap Rabu si dokter selalu melakukan judi di ajang perlombaan balap kuda yang diadakan secara live di televisi. Maka dari itu mereka berencana agar berpura-pura untuk mendukung si dokter itu agar mau bersulang amer bersama mereka. Setelah semuanya dijelaskan secara rinci, Mark pun mengajak mereka pergi ke dapur untuk membawa racun minuman itu. Dan dengan cepat mereka bertiga pun bergegas ke sana. Namun tiba-tiba saja salah satu petugas datang ke dapur. Melihat hal itu, Bos Lam pun panik, sehingga ia pun langsung berpura-pura membuat rusuh dengan Ho Jin untuk mengalihkan perhatian si petugas. Dan beruntungnya si petugas itu polos dan langsung memisahkan mereka. Tanpa ia sadari, Mark berada di ruang masak karena sedang mengambil racun itu. Hingga akhirnya mereka bertiga pun berhasil mengambilnya. Karena perkelahian tadi, petugas pun mengantar Bos Lam dan Ho Jin ke ruangan UKS untuk diobati. Di sana mereka bertemu dengan si Codet yang ternyata sudah tahu dengan misi mereka yang akan kabur dari penjara. Dan Codet mengancam akan membocorkan semua ini kepada kepala sipir. Mendengar hal itu, Ho Jin pun akan memberikan uang 10 juta dolar kepada Codet untuk uang tutup mulut. Tentu saja Codet pun menyetujuinya dan bahkan ia juga akan bergabung bersama mereka dalam misi ini. Mantap Codet. Singkat cerita, akhirnya aksi pun dijalankan. Lalu mereka membujuk dokter itu untuk minum amer bersama. Namun sialnya Pak Dokter menolak bersulang sebelum perjudiannya menang, sehingga mereka pun terpaksa menunggu kemenangan yang belum pasti ini. Beberapa menit berlalu, akhirnya Pak Dokter itu pun berhasil memenangkan taruhannya, sehingga mereka pun langsung bersulang untuk minum amer bersama. Karena minuman itu yang dimasukkan racun, tentu saja mereka pun langsung merasakan sakit perut. Mengetahui hal itu, pihak penjara pun langsung menelpon ambulans untuk membawa mereka. Di tengah perjalanan ternyata sudah ada Chang yang sedang menunggu mobil ambulan itu. Singkatnya, saat mobil ambulans terdengar, ia pun langsung melemparkan sebuah roadblock untuk menghentikan mobil itu. Sebelum kabur, mereka memuntahkan racun itu dulu. Tapi tiba-tiba saja segerombol dogi yang langsung mengejar mereka, sehingga mereka pun jadi terpisah. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berhasil bersatu lagi dan hanya Mark saja yang belum kembali. Karena waktu yang singkat, Ho Jin pun memaksa Chan untuk menjalankan mobilnya. Tidak lama kemudian, Mark pun datang sambil hulang-hulang karena telah ditinggalkan oleh mereka. Di tengah perjalanan, mobilnya malah mogok dan terpaksa mereka pun mendorong mobil itu untuk dibawa ke bengkel. Hingga sampailah mereka di sebuah toko yang masih buka. Tidak lama kemudian, pihak TV menyiarkan 4 napi yang telah kabur yang tidak lain adalah mereka. Melihat hal itu, sontak saja si pemilik toko pun langsung berteriak kencang karena ketakutan. Dan disinilah rencana sebenarnya terungkap kalau Bos Lam, Codet, dan Chan mau membantu Ho Jin kabur dari penjara bukan karena takut dengan ancamannya Ho Jin, melainkan mereka yang ingin menghajar habis Ho Jin di luar penjara agar tidak ada yang mengganggunya. Mengetahui hal itu, sontak saja Ho Jin pun marah karena telah dijebak oleh mereka, sehingga solo versus squad pun terjadi di sana. Wow, mantap sekali cuy. Meski solo, Ho Jin pun mampu membuat mereka kewalahan. Hingga saat Ho Jin mulai terpojok, ia pun menjadikan si wanita pemilik toko itu sebagai tawanan. Tetapi untungnya tiba-tiba saja pasukan polisi datang ke sana yang langsung menangkap mereka kembali. Sambil ditangkap, Bos Lam dan Codet pun memperlihatkan wajah bahagia seolah misi mereka telah berhasil dan puas telah menghajar si Ho Jin. Misi apakah itu cuy? Ternyata misi mereka selama ini ingin membuat Ho Jin dihukum lebih lama lagi karena telah mencoba kabur dari penjara.
Tidak hanya itu, mereka juga telah melaporkan Pasipir Tang yang telah disuap oleh Ho Jin sebelumnya. Yang ternyata selama ini Ho Jin telah menyuap Pasipir Tang agar bebas mengendalikan anak buahnya di luar. Pada akhirnya Ho Jin pun mendapatkan masa hukuman lebih lama lagi. Sedangkan Mak, Codet, dan Bos Lam terlihat sudah mulai akur. Tidak lama kemudian mereka semua pun dibuat heboh dengan datangnya seorang tahanan baru yang tak lain adalah Pasipir Tang. Wow, bakal lebih mantap ini cuy. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini yaitu mengajarkan arti persahabatan dan persaudaraan sesungguhnya. Aman cuy.